Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Hehe, jangan keras kepala. Daripada menyeretku ke bawah bersamamu, kenapa kamu tidak biarkan aku mencobanya? Setidaknya, kedua pengikutmu akan memiliki kesempatan untuk hidup. Evil Course membujuk lagi. Pikiran Han Li bimbang. Dia ragu-ragu, tapi tidak banyak waktu tersisa. Melihat tubuhnya telah mencapai batasnya, dia dengan keras mengatupkan giginya dan menguatkan hatinya. Dengan pikiran, rantai pengisolasi Qi yang mengikat mayat jahat dibuka dengan suara dentang. Haha, itu benar. Melihat ini, Evil Course tertawa liar. Namun, dia baru tertawa setengah saat suaranya tiba-tiba berhenti. Ini karena Han Li belum sepenuhnya melepaskan segelnya dan hanya melepaskan setengah dari rantai pengisolasi asal. Meminjam tenaga tidak berarti saya harus menggunakan semuanya. Han Li mencibir. Kamu, mayat jahat menjadi marah. Saat bagian dari rantai isolasi Yuan terbuka, setengah dari lubang abadi di tubuh Han Li yang akan terbuka secara otomatis. Tubuhnya tiba-tiba melonjak dengan kekuatan yang pulih, dan dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Dia membalikkan tangannya, dan kilat emas mengembun di tangannya lagi, memancarkan gelombang fluktuasi yang menakutkan. Hati Yue Qing tersentak kaget melihat ini. Dia tidak mengerti bagaimana Han Li berhasil mencapai ini, dan dia hanya bisa membuat segel tangan, domain rohnya langsung menyusut kembali ke dalam tubuhnya, dan aura yang sangat padat muncul dari tubuhnya. Dia memegang pedang raksasa itu dengan satu tangan, dan dengan tangan lainnya, dia membuat isyarat tangan dan menyentuh pedang itu. Kekuatan hukum bumi yang kental mengalir ke dalam pedang, dan 7 rune gunung muncul kembali di pedang. Yue Qing mengeluarkan suara ledakan dan mengangkat pedangnya, menebas Han Li. Dalam kehampaan, cahaya pedang besar membelah langit dan bumi. 7 gunung megah muncul. Setiap gunung diukir dengan tanda besar. Pegunungan tersebut diselimuti awan kuning, dan memiliki aura agung yang dapat menekan dunia. Namun saat ini, tanda tangan Han Li tiba-tiba berubah. Dia berubah dari memegang pedang menjadi menarik busur. Busur emas yang dipadatkan dengan kilat muncul di tangannya. Ada panah emas kental di atasnya, dan dia mengarahkannya ke Yue Qing. Suara sesuatu yang merobek udara terdengar. Dalam sekejap mata, panah emas telah menembus puncak gunung pertama. Lalu, yang kedua, yang ketiga, panah emas menembus ke-7 gunung seolah tak terhentikan, tiba di depan Yue Qing. Bagaimanapun, dia adalah kultivator alam Zenith Heaven tahap lanjut, jadi meskipun dia panik, dia tidak panik, dan reaksinya sangat cepat. Dia pertama-tama mengangkat pedang lebarnya secara horizontal di depannya, lalu mencondongkan tubuh ke samping untuk menghindari pukulan di bagian vital. Boom boom boom. Momentum anak panah itu terlalu cepat. Saat ia dipaku pada pedang raksasa, gunung di belakangnya meledak, menutupi suara anak panah yang menembus pedang raksasa dan menembus dada kiri Yue Qing. Yue Qing terlempar ribuan meter jauhnya karena benturan yang sangat besar, tubuhnya menghantam tanah seperti meteorit. Debu dan kotoran muncul dari tanah sementara area seluas 500 km di sekitarnya tenggelam hingga 300 meter, dan lubang besar sedalam 3 km bahkan telah pecah di tempat Yue Qing jatuh. Jauh di langit, kondisi Han Li tidak lebih baik. Seluruh tubuhnya hangus hitam sementara darah mengalir dari ke-7 lubang, dan warna gelap di matanya menjadi lebih gelap. Terlebih lagi, tubuhnya bergoyang saat dia jatuh dari ketinggian di langit. 36 pedang bambu Cloud Swarm mengandalkan kekuatan terakhir mereka untuk terbang, dan mereka menangkapnya sebelum menjatuhkannya ke tanah. Ekspresi Wu Hui dan Po Feng langsung berubah muram saat melihat pemandangan ini. Jelas sekali, mereka tidak menyangka bahwa Yue Qing yang berada pada tahap lanjut alam Zenith Heaven akan diledakkan oleh Han Li yang 2 alam lebih rendah darinya. Selain merasa terkejut,
keinginan mereka untuk bertarung secara alami juga berkurang drastis. Jintong dan Xiao Bai buru-buru memanfaatkan kesempatan untuk memaksa Wu Hui dan Po Feng kembali ketika mereka melihat ini, lalu mereka buru-buru terbang menuju Han Li. Keduanya tidak melanjutkan pertarungan, dan mereka segera mengejar Yue Qing. Paman, Jintong membantu Han Li berdiri, dan dia mengerutkan kening sambil berteriak. Seluruh tubuh Han Li tidak berdaya sementara gelombang menggelora melonjak dalam lautan kesadarannya. Dia hampir tidak bisa menarik pil obat, namun dia tidak bisa membawanya ke mulutnya bagaimanapun caranya. Xiao Bai buru-buru mengambil pil obat dan memberikannya padanya saat dia melihat ini. Ayo pergi, cepat pergi dan segera tinggalkan tempat ini. Han Li segera berbicara setelah dia menelan pil obat. Jintong tidak berbicara lebih jauh, dan dia segera meletakkan Han Li di bahunya sebelum berniat meninggalkan tempat ini bersama Chen Xi. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Sementara itu, suara geram terdengar dari jauh. Han Li memandang dengan susah payah ke arah sumber suara, dan dia melihat sesosok tubuh tinggi terbang perlahan di tengah debu dan kotoran di kejauhan. Dia masih memegang pedang lebar di tangannya, tapi ada lubang seukuran kepalan tangan di badan pedangnya, dan sepertinya pedang itu telah kehilangan banyak sihirnya. Adapun armor skala di tubuhnya, bahkan lebih compang camping, dan luka berbentuk spiral yang sangat besar terlihat di dadanya yang terbuka. Darah emas mengalir dari pusat luka, dan sekelilingnya hangus hitam dan terbentuk menjadi banyak bekas luka jelek yang tampak seperti cacing tanah. Seorang kultivator di alam Zenith Heaven tahap lanjut benar-benar menakutkan. Han Li memandang Yue Qing yang mendekati mereka selangkah demi selangkah, dan dia menghela nafas dari lubuk hatinya. Seorang kultivator di alam Zenith Heaven tahap awal ternyata mampu melukaiku dengan parah seperti ini. Kaulah yang pertama dan satu-satunya. Mustahil melampiaskan kebencian di hatiku jika aku tidak menghancurkanmu hari ini. Yue Qing mengertakkan giginya erat-erat saat dia mengucapkan kata demi kata. Wajah Jintong membeku ketika dia melihat ini, dan dia menurunkan Han Li sebelum berdiri di depan Yue Qing dan Xiao Bai. Kakak, Xiao Bai menatap punggung Jintong sambil bergumam. Apakah seorang kultivator pada tahap lanjut dari alam Zenith Heaven sangat mengesankan? Tepat pada saat ini, suara dingin dan acuh tak acuh bergema tanpa tanda sedikit pun, dan sepertinya suara itu datang dari luar langit saat bergema di langit di atas Gunung Tihu. Siapa itu? Yue Qing berhenti bergerak, dan dia melihat ke atas ke langit saat dia berbicara dengan waspada. Detik berikutnya, langit yang semula cerah langsung menjadi gelap, dan sepertinya langsung jatuh ke dalam malam. Han Li sangat senang di hatinya, dan dia mendongak untuk melihat sosok besar turun dari kedalaman langit. Sosok itu menyusut semakin kecil, dan pada akhirnya, ia berubah menjadi pria tegap berjubah. Sudut wajahnya terlihat jelas, dan dia ditutupi janggut hitam keabu-abuan. Rongga matanya sedikit cekung, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura mengesankan. Dia adalah salah satu dari 8 Raja Roh Sejati, Roa Mingrok, Yue Mian. Paman Yue, kenapa kamu ada di sini? Xiao Bai berteriak dengan kejutan yang menyenangkan. Jintong mengamati Yue Mian dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan perasaan hormat yang langka muncul di hatinya. Huff, jika aku tidak datang, kamu pasti akan ditipu sampai mati oleh anak itu. Yue Mian melirik Han Li dan berkata dengan marah. Ketika Jintong mendengar ini, rasa hormat yang dia rasakan terhadap pria kuat di hadapannya langsung menghilang tanpa jejak, dan dia menatap marah ke arah Yue Mian. Itu bukan salah guru, teman Han, akulah yang bersikeras untuk datang hari itu. Xiao Bai buru-buru menjelaskan. Mari kita bicarakan ini nanti. Yue Mian melambaikan tangannya dan menoleh untuk melihat Yue Qing dan dua lainnya. Aku tidak menyangka bahwa Roa Mingrok, yang sudah lama tidak terlihat, akan muncul kembali di dunia ini.
Tampaknya identitas si kecil memang luar biasa, kata Yue King perlahan saat keterkejutan di matanya berangsur-angsur memudar. Keluar dari sini sebelum aku marah. Balasan Yue Mian jauh lebih lugas dan terus terang. Yue King sudah terluka parah, dan tentu saja, dia tidak akan mencari kematian di hadapan roh sejati alam liar tingkat leluhur Dao. Dia hanya berkata, "Senior, jangan lupakan pelajaran dari alam liar." Kemudian, dia terbang bersama Wu Hui dan Xiao Bai tanpa menoleh ke belakang. Terima kasih, Senior Yue. Saat ini, Han Li sudah sedikit pulih. Dia berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Yue Mian. Istirahatlah sebentar, dan aku melindungimu, tidak ada yang berani mengganggumu. Yue Mian mengangguk dan berkata sambil mengerutkan kening. Adapun Han Li, dia tidak terlalu menyalahkannya. Sebelumnya, dia hanya mengeluh karena dia mengkhawatirkan keselamatan Xiao Bai. Ketika Han Li mendengar ini, dia kembali duduk dan memejamkan mata untuk bermeditasi. Belum lagi dia telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran tadi, dia bahkan telah melepaskan setengah dari ikatan Evil Course. Waktu yang tersisa baginya untuk mempersiapkan tahap pemenggalan mayat semakin ketat. Yue Mian memandang Xiao Bai dan berkata, "Waktu yang ditentukan hampir tiba, jadi aku datang lebih awal untuk menjemputmu. Aku tidak menyangka bahwa sebelum aku tiba, aku merasakan kamu menggunakan jimat emas yang diberikan Bai Ze padamu. Aku harus bergegas untuk mengejar ketinggalan." Xiao Bai bertanya, "Paman Yue, kamu datang karena kamu takut aku tidak akan kembali tepat waktu, kan?" Mendengar ini, Yue Mian tidak mengangguk atau menyangkalnya. Xiao Bai melanjutkan, "Jangan khawatir. Setelah keluar kali ini, saya dengan jelas melihat perbedaan antara kultivasi saya dan orang lain. Ketika saya kembali, saya akan mengasingkan diri. Jika saya tidak sepenuhnya mewarisi kekuatan yang diturunkan ayahku, aku tidak akan keluar lagi." Mendengar ini, Yue Mian mengangguk puas. "Tidak buruk, kamu telah membuat beberapa kemajuan." Jin Tong memperhatikan dari samping, dan sudut mulutnya tanpa sadar membentuk senyuman. Sekitar 1 jam kemudian, Han Li akhirnya selesai mengatur pernapasannya dan perlahan terbangun. Yue Mian mengucapkan selamat tinggal padanya dan hendak pergi bersama Xiao Bai. "Senior Yue Mian, mohon tunggu sebentar." Han Li tiba-tiba berkata. "Apa masalahnya?" Yue Mian berhenti dan menatap Han Li. "Senior, karena kamu akan kembali ke Gunung Bahuang, bisakah kamu mengajakku?" Han Li menangkupkan tinjunya. "Oh, itu aneh. Apakah kamu akan pergi ke Gunung Bahuang juga?" Yue Mian bertanya dengan rasa ingin tahu. "Iya, aku ingin tahu apakah aku bisa mengganggumu." Han Li menangkupkan tinjunya. Perjalanan ke kuil Jiuyuan telah berakhir. Apa yang dialaminya di sana membuatnya semakin bersemangat untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah kejadian ini, dia mungkin dicari di setiap wilayah surgawi. Dia tidak akan aman dimanapun dia bersembunyi. Sebaliknya, Gunung Bahuang, yang sepenuhnya di luar kendali pengadilan surgawi, lebih cocok untuk kultivasi. Tentu saja, Yue Mian mengangguk sambil tersenyum dan melambaikan tangannya. Badai hijau muncul, dan tubuh Han Li langsung terangkat ke udara. Dunia di sekelilingnya berputar, dan dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali. Dia terkejut. Saat dia hendak menggunakan hukum waktu untuk menstabilkan tubuhnya, dia tiba-tiba menginjak tanah yang kokoh. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat namun fleksibel melonjak ke arahnya. Han Li terhuyung dan jatuh ke tanah, duduk di tempat yang hangat. Dia melihat sekeliling dan ekspresinya sedikit berubah. Saat ini, Han Li sedang duduk di punggung seekor burung biru besar. Burung biru ini sangat besar sehingga menghalangi seluruh ruang di bawahnya, membuatnya tampak seolah-olah itu adalah hamparan tanah biru yang luas tanpa ujung yang terlihat. Yue Mian telah berubah menjadi wujud asli Kunpeng penjelajah langit. Dibandingkan dengan burung hijau raksasa,
Han Li seperti butiran pasir yang tidak berarti. Xiao Bai sedang duduk di sebelahnya. Dia memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Selain kaget, dia lebih bersemangat dan sedikit terpesona. Yue Mian melebarkan sayapnya dan membawa Han Li, Jin Tong, dan Xiao Bai ke langit. Dalam sekejap mata, mereka telah melewati lapisan awan. Namun, mereka tidak berhenti dan terus bangkit. Ki spiritual langit dan bumi di sekitarnya menjadi tipis dan langit menjadi cerah. Duduklah dengan tenang. Suara Yue Mian terdengar dan dia mengulurkan cakarnya. Mantra biru yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, berubah menjadi aliran udara biru yang berputar di sekelilingnya. Kecepatan burung raksasa hijau itu tiba-tiba meningkat 100 kali lipat dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi buram. Tubuh Han Li bergetar dan dia hampir terlempar keluar. Dia buru-buru menggunakan metode budidayanya dan menempelkan dirinya pada burung raksasa hijau itu. Segala sesuatu di sekitar berubah secepat kilat. Sesaat kemudian, dengan suara, "Huala," burung hijau besar itu sepertinya telah menembus semacam batas dan tiba di suatu ruang yang unik. Lingkungan sekitar ditutupi hamparan biru tua yang sangat murni. Bahkan tidak ada jejak awan atau debu, namun hal itu mengungkapkan perasaan kuno dan sunyi. Namun, tidak ada jejak ki spiritual langit dan bumi atau energi lainnya. Yang ada hanyalah ketiadaan yang tak ada habisnya. Han Li tidak bisa menahan nafas saat melihat ini. Dia belum pernah terbang setinggi ini sebelumnya. Ternyata inilah pemandangan setelah melewati lapisan awan. Tempat apa ini? Sepertinya aku belum pernah ke sini sebelumnya. Jin Tong melihat sekeliling dan bergumam. Ini adalah wilayah dunia bawah hijau. Suara Xiao Bai tiba-tiba terdengar dari samping. Wilayah dunia bawah hijau. Han Li tercengang. Aku pernah melihat dalam ingatan ayahku bahwa ada 3 wilayah besar di langit alam dewa sejati. Ini adalah wilayah dunia bawah hijau, yang paling dekat dengan tanah. Setelah melewati wilayah dunia bawah hijau adalah wilayah angin surgawi. Setelah melewati wilayah angin surgawi adalah wilayah langit luar yang legendaris, yang juga biasa dikenal sebagai kekosongan langit luar. Xiao Bai melanjutkan, wilayah dunia bawah hijau, wilayah angin surgawi, wilayah langit luar, gumam Han Li. Ketiga wilayah besar ini terletak di tempat yang sangat tinggi dan penuh bahaya. Misalnya, tidak ada ki spiritual langit dan bumi di wilayah dunia bawah hijau. Jika Anda tinggal di sini terlalu lama, itu akan menyebabkan kerugian besar bagi tubuh. Kultivator biasa tidak akan datang ke sini, jadi hanya ada sedikit catatan tentang hal itu, kata Xiao Bai. Han Li mengangguk. Sebenarnya dengan kultivasinya, tidak sulit baginya untuk datang ke kawasan dunia bawah hijau. Hanya saja dia sibuk meningkatkan kultivasinya selama ini, dan karena dia dicari oleh pengadilan surgawi, dia bersembunyi di mana-mana, sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk menjelajahi luar angkasa. Jin Tong sedikit mengernyit seolah dia tidak terbiasa dengan lingkungan di kawasan dunia bawah hijau. Jin Tong, kamu baik-baik saja? Han Li bertanya. Bukan apa-apa. Kami, dewa pemakan emas, melahap semua makhluk hidup untuk bertahan hidup. Bahkan tidak ada sehelai energi spiritual duniawi pun di sini. Itu membuatku merasa tidak nyaman, kata Jin Tong sambil menggelengkan kepalanya. Jika itu masalahnya, kenapa kamu tidak memasuki ruang cabang bunga untuk beristirahat sebentar? Kata Han Li. Melihat Jin Tong menganggukkan kepalanya, Han Li melambaikan tangannya dan menahannya di ruang cabang. Burung hijau raksasa itu mengepakkan sayapnya dan terus terbang lebih tinggi. Wilayah Green Underworld Region ternyata sangat luas. Bahkan dengan kecepatan burung hijau raksasa itu, butuh waktu hampir 1 jam untuk mencapai tujuannya. Kekosongan di depannya mulai bergetar, memicu gelombang badai hitam keabu-abuan. Gelombang demi gelombang berlalu, menghasilkan suara siulan yang memekakkan telinga. Mungkinkah ini yang disebut wilayah angin surgawi?
Murid Han Li sedikit menyusut saat dia bergumam. Yang paling disukai, wilayah angin surgawi dipenuhi dengan angin astral 9 surga. Memang sangat berbahaya, tapi dibandingkan dengan luar angkasa, tempat ini tidak ada apa-apanya, kata Xiao Bai. Sebelum dia selesai berbicara, burung hijau raksasa itu telah terjun ke angin astral 9 surga tanpa ragu-ragu. Gelombang badai hitam keabu-abuan melonjak dan bergejolak di sekitarnya, menghasilkan suara siulan yang memekakkan telinga. Bahkan Han Li merasakan telinganya sakit seperti akan ditusuk. Dia dengan cepat menggunakan hukum waktu untuk melindungi gendang telinganya. Lapisan cahaya putih juga muncul di tubuh Xiao Bai untuk melindunginya. Badai hitam keabu-abuan melonjak seperti gelombang kemarahan, menyerang burung hijau raksasa itu dengan cakar dan taringnya. Namun, lapisan film lampu hijau muncul di tubuh burung raksasa itu, dengan mudah menghalangi angin kencang angin astral 9 surga. Ia terus terbang lebih tinggi ke langit tanpa melambat sama sekali. Han Li sedikit khawatir pada awalnya, tetapi ketika dia melihat burung hijau raksasa itu terbang dengan sangat mantap, dia merasa lega. Badai hitam keabu-abuan berbeda dari tenaga angin yang pernah dilihatnya sebelumnya. Mereka dipenuhi dengan kekuatan yang sangat dahsyat, seolah-olah mereka dapat merobek dan menghancurkan segalanya. Dalam badai hitam keabu-abuan, garis hitam tipis terlihat dari waktu ke waktu. Kemanapun mereka lewat, kekosongan itu akan mudah terkoyak. Namun, garis hitam itu dengan mudah terhalang saat bersentuhan dengan lampu hijau di sekitar burung hijau raksasa itu. Mata Xiao Bai tiba-tiba berbinar. Dia mengangkat tangannya lalu melambai. Cahaya putih keluar dari tubuhnya. Itu adalah tas kain putih. Itu adalah senjata perinatal yang diberikan ayahnya saat itu. Tas kain itu berputar dan tiba-tiba ukurannya membesar 10 kali lipat. Lingkaran cahaya putih muncul di mulut tas, memancarkan daya isap yang kuat. Angin astral 9 surga dalam radius 1000 mil segera terbang seperti ikan paus yang menyedot air, langsung memasuki tas kain putih. Garis-garis hitam tipis itu juga masuk ke dalam tas kain putih bersama dengan angin astral 9 surga di sekitarnya. Tas kain putih tidak berhenti setelah mengumpulkan angin astral 9 surga. Ia terus terbang ke arah lain seperti binatang yang melahap langit. Kemanapun ia melewatinya, seluruh angin astral 9 surga akan dilahap. Mengapa kamu mengumpulkan angin astral 9 surga? Han Li bertanya. Yang kuinginkan bukanlah angin astral 9 surga biasa, melainkan garis hitam tipis itu. Itulah angin kapur hitam. Angin astral 9 surga baru akan lahir setelah ribuan tahun. Ketika saya melihat angin kapur hitam, saya teringat bahwa ada teknik rahasia dalam ingatan ayah saya. Ia dapat menggunakan Black Chalk Wind untuk memurnikan jenis Windbreaking Pearl. Hal ini sangat kuat, bahkan kultivator Zenith Heaven tidak bisa mengatasinya. Jarang sekali saya datang ke wilayah angin surgawi. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk mengumpulkan beberapa dan menyempurnakannya. Xiao Bai berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia membuat segel tangan untuk mengaktifkan tas kain putih dan mengumpulkan angin kapur hitam. Han Li mengangguk sedikit. Dia melihat tas kain putih dan matanya bersinar. Ketika Xiao Bai baru saja mengeluarkan tasnya, dia secara tidak sadar melepaskan indera ilahinya untuk menyelidikinya. Pada akhirnya, ia juga tertelan oleh tas kain putih dan langsung hancur. Tas ini terlihat biasa saja, tapi sepertinya mengandung kekuatan khusus. Ini adalah hasil dari aktivasi biasa Xiao Bai. Dia tidak tahu seberapa besar kekuatan yang bisa diberikan oleh harta karun ini. Saat burung hijau raksasa itu mengepakkan sayapnya dan terbang, ia segera mencapai ujung wilayah angin surgawi. Ia meraih udara dengan kedua cakarnya. Retakan luar angkasa yang besar muncul dan burung raksasa itu terbang ke dalamnya. Penglihatan Han Li kabur. Saat berikutnya, dia muncul di ruang hitam.
Meteorit yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda ditangguhkan di sini. Ada yang hanya seukuran rumah, tapi ada pula yang sangat besar. Mustahil untuk melihat ujungnya dengan mata telanjang. Mereka bergerak tidak teratur dan bahkan saling bertabrakan, mengeluarkan serangkaian suara keras. Beberapa dari meteorit besar itu redup, tetapi ada pula yang memancarkan jenis cahaya berbeda. Mereka sedikit menerangi ruang hitam. Badai kristal es biru tiba-tiba melintas di kejauhan. Panjangnya 100.000 mil. Itu seperti naga angin biru besar, memancarkan aura dingin yang menakutkan. Kemanapun ia melewatinya, meteorit yang lebih kecil itu membeku dan retak. Mereka tersapu badai kristal es. Lapisan es biru tebal terbentuk pada meteorit yang lebih besar. Saat badai biru berlalu, awan ungu yang sangat besar muncul entah dari mana dan menyapu. Petir ungu menyambar di dalam awan kelabu, langsung menghancurkan meteorit beku itu. Saat awan kelabu lewat, pusaran hitam besar tiba-tiba muncul di kehampaan. Itu berputar dengan cepat. Segala sesuatu di sekitar pusaran berguling dan tertelan. Namun, pusaran hitam itu tidak muncul terlalu lama. Tiba-tiba menghilang. Kekosongan surgawi, seru Hanli sambil bangkit. Ruang hitam ini memberinya perasaan tak terbatas. Mata iblisnya dari 9 dunia bawah bisa melihat semuanya. Namun, dia tidak bisa melihat terlalu jauh di sini. Hal yang sama juga berlaku untuk indera ilahinya. Itu tidak bisa menyebar semudah di tanah. Hanli samar-samar bisa merasakan ada kekuatan yang miliaran kali lebih kuat dari matahari dan bulan di ruang ini. Itu bergerak perlahan. Luar angkasa penuh dengan bahaya. Namun, di dalamnya juga terdapat harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kultivasimu, kamu hampir tidak memenuhi syarat untuk datang ke sini. Di masa depan, Anda bisa datang ke sini untuk berlatih lebih banyak. Ini akan sangat bermanfaat untuk kultivasimu, kata burung biru raksasa. Saat ia berbicara, ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke depan. Kali ini, burung biru raksasa itu tidak terbang. Sebaliknya, ia terbang ke depan. Memang ada banyak harta karun di sini. Cahaya putih menyala di tubuhnya. Itu berubah menjadi Pixiu. Ia mengendus dengan hidungnya dan berkata dengan penuh semangat. Ia mengeluarkan tas putih itu lagi. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan bola cahaya putih ke dalamnya. Kantong putih itu terbentang dan lebarnya menjadi ratusan mil. Tas itu sendiri menjadi tembus cahaya. Benang putih pembentuk kantong menjadi jarang dan membentuk jaring ikan. Kantong tersebut melepaskan gelombang kekuatan yang melahap, menelan semua asteroid di dekatnya. Cahaya putih menyala di dalam kantong, dan asteroid yang tertelan segera hancur, menampakkan biji berwarna-warni dan langka. Dalam sekejap, tas itu sudah terisi ratusan bahan berharga. Hanli semakin penasaran dengan tas putih itu saat melihat ini. Teman muda, meskipun kultivasimu tidak rendah, kamu tidak tahu banyak tentang leluhur Dao. Kekuatan leluhur Dao jauh di luar imajinasimu. Jika kamu terbang ke bawah, kemungkinan besar leluhur Dao lainnya akan merasakannya. Kamu lebih aman datang ke luar angkasa, kata burung biru raksasa. Jadi begitu. Mata Hanli bersinar dan dia mengangguk. Burung biru raksasa itu mengepakkan sayapnya dan terbang ke depan. Segala sesuatu di sekitarnya dengan cepat mundur. Burung raksasa itu tidak mengubah bentuknya sama sekali. Ia berjalan lurus ke depan, dan tubuhnya beriak dengan riak hijau. Riak hijau ini tampak biasa saja, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Tidak peduli seberapa besar atau kecil meteorit di depannya, mereka langsung menguap dan menghilang saat disentuh. Mereka bahkan tidak bisa mengurangi kecepatan terbang burung biru raksasa itu. Badai salju, awan petir, lubang hitam, dan sebagainya secara alami bukanlah apa-apa. Mereka hancur ketika menyentuh tubuhnya, tidak meninggalkan jejak. Hanli dikejutkan oleh kemampuan ilahi burung biru raksasa itu lagi.
Dia telah melihat kemampuan ilahi dari seorang kultivator puncak Zenith Heaven lebih dari sekali. Eksistensi semacam ini setara dengan eksistensi terkuat di bawah alam leluhur Dao. Mereka bisa membalikkan alam surgawi hanya dengan lambaian tangan. Hari ini, ketika dia mengalaminya dalam jarak yang begitu dekat, dia merasa celah itu seperti jurang.